Perang Padri merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat, antara tahun 1803 hingga 1837. Awal mula konflik ini bukanlah pertentangan dengan penjajah, melainkan perselisihan internal antara dua kelompok dalam masyarakat Minang. Kelompok pertama adalah kaum Padri, dipimpin oleh ulama yang ingin menerapkan ajaran Islam secara lebih murni, seperti Tuanku Imam Bonjol. Sementara kelompok lainnya disebut kaum adat, yang ingin mempertahankan adat istiadat Minangkabau yang telah lama berlaku. Perbedaan pandangan ini akhirnya memicu konflik bersenjata. Kaum Padri mulai menyerang wilayah-wilayah adat, dan kekacauan pun meluas di seluruh dataran tinggi Minangkabau. Dalam situasi genting ini, kaum adat merasa terdesak, hingga akhirnya mereka meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda. Belanda melihat ini sebagai peluang untuk memperkuat kekuasaan mereka di Sumatera Barat. Maka pada tahun 1818, dimulailah Perang Padri antara kaum Padri yang kini melawan gabungan Belanda dan kaum adat. Namun seiring waktu, kaum adat menyadari bahwa campur tangan Belanda justru memperburuk keadaan. Akhirnya banyak dari mereka kembali bersatu dengan kaum Padri untuk melawan penjajah. Di bawah kepemimpinan Tuanku Imam Bonjol, perlawanan semakin menguat. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas, berani, dan sangat mencintai tanah airnya. Perjuangan dilakukan secara gerilya dari berbagai benteng di wilayah pegunungan, terutama di daerah Bonjol, tempat ia berasal. Belanda yang merasa kewalahan kemudian mengerahkan lebih banyak pasukan dan peralatan militer. Setelah bertahun-tahun berperang, akhirnya pada tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap dengan tipu muslihat saat melakukan perundingan. Ia kemudian diasingkan ke Sulawesi hingga akhir hayatnya. Perang Padri meninggalkan pesan penting bagi sejarah Indonesia. Dari konflik internal, rakyat Minangkabau akhirnya menyadari bahwa perpecahan hanya menguntungkan penjajah. Persatuan dan semangat juang rakyat melawan kolonialisme menjadi warisan berharga yang dikenang hingga kini. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini.